Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Arif. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan. Saya Farid Ramadan. Saya ingin mencoba menjelaskan atau sedikit mereview tentang video yang ada pada soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 pada tugas besar 2, yaitu tentang penjelasan dari TQM atau Total Quality Management yang ada pada video yang sudah dicantumkan dalam link. Dalam video tersebut kita ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin yang harus kita dapatkan di awal dan kita pahami di akhir video, yaitu tentang apa sih itu total quality management, terus apa saja 7 prinsip dalam total quality management, dan kelebihannya dari total quality management itu apa saja sih, serta kelemahan dari total quality management itu ada apa saja, seperti itu. Nah, untuk total quality management itu sendiri, total berarti kan keseluruhan, artinya seluruh lapisan dari sebuah perusahaan. Dalam konteks disinilah kita sebut saja perusahaan manufacturing. Nah, dalam sebuah perusahaan tersebut seluruh lapisannya terlibat langsung dalam proses yang berkelanjutan untuk mendeteksi atau mengurangi dan bahkan mengeliminasi apa saja yang error dalam sistem manufacturing perusahaan tersebut, hal sekecil apapun. Dalam total quality management itu, masalah sekecil apapun di improve oleh perusahaan dengan melibatkan berbagai lapisan orang ya, berbagai lapisan atau berbagai tingkatan organisasi dalam perusahaan tersebut. Nah, itu sedikit tentang apa sih itu total quality management. Dan untuk total quality management sendiri ada 7 prinsip ya, ada 7 prinsip. Yang mana yang pertama adalah fokus customer ya, atau fokus pada pelanggan. Nah, memang ini hal yang wajib dicantumkan di awal, prinsip yang wajib dicantumkan di awal, karena ada istilah pelanggan itu adalah raja ya. Memang benar memang benar, dalam total quality management juga fokus pada pelanggan, fokus pada kepuasan pelanggan itu dicantumkan di nomor pertama, karena pelanggan memiliki power yang sangat kuat dari apa yang dia review ya, apa yang dia review itu tentang produk kita, tentang produk si perusahaan itu ya, menjelaskan produk tersebut. Tidak peduli misalkan produk tersebut menurut pelanggan yang tidak puas ada kekurangannya di sini, di sini, dan di sini. Walaupun perusahaan tersebut sudah melakukan improvement segala macam, tapi tetap jika di mata pelanggan terdapat kekurangan, ya berarti level kualitasnya belum sempurna atau belum menjamin kepuasan pelanggan. Nah, makanya fokus pelanggan ini sangat penting pada total quality management. Nah, itu dia. Untuk yang kedua, yaitu keterlibatan karyawan. Nah, keterlibatan karyawan ini ya memang merupakan pengertian dari TQM itu sendiri, karena total kan, total huruf pertama juga T, total quality management. Total itu melibatkan seluruh karyawan atau lapisan organisasi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, untuk yang ketiga yaitu proses terpusat. Nah, untuk total quality management ini karena melibatkan berbagai lapisan karyawan, ya memang harus dilakukan
proses terpusat untuk memonitoring performance atau mengukur performance dari sebuah perusahaan, entah pengukuran performance-nya itu sendiri atau bahkan bisa menemukan unexpected dari sebuah variasi yang ada di produk tersebut. Untuk prinsip yang keempat yaitu integrasi sistem. Nah, ini sudah jelas karena kita memasuki era industri 4.0 ya, integrasi sistem ini memang sudah banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan TQM ini, terutama biasanya perusahaan-perusahaan menengah ke atas ya yang sudah melaksanakan total quality management ini, karena lapisan organisasinya dan segala halnya, segala fasilitasnya sudah menunjang untuk melakukan atau melaksanakan total quality management ini. Untuk yang kelima yaitu prinsip pengambilan keputusan berdasarkan data based on fact ya. Ya, memang pengambilan keputusan pada total quality management ini ya, karena tingkatan manajemen tidak bisa sembarangan mengambil keputusan, harus berdasarkan data-data yang ada dan fakta-fakta yang terjadi. Itu harus dijabarkan dengan rinci, baru kita atau yang wajib memutuskan itu bisa memberi suatu keputusan. Untuk prinsip yang keenam yaitu pendekatan strategis dan sistematis. Dengan melakukan pendekatan perencanaan seperti strategi perencanaan dan strategi manajemen yang baik, maka total quality management ini akan terlaksana dengan baik dan sistematis, dengan strategi yang ya macam-macam strategi ya, beda perusahaan beda lagi strateginya, yang jelas ujung-ujungnya untuk selalu melakukan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Untuk yang terakhir, ini prinsip yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, 6 prinsip yang awal tadi jika tidak dilengkapi dengan prinsip ketujuh yaitu komunikasi, nah ini nonsen, ini omong kosong, tidak akan berjalan. Makanya komunikasi, ada yang menyebut komunikasi kunci dari segalanya. Ya, memang ada benarnya juga. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi di dunia organisasi, di dunia perusahaan, di dunia kerja. Ya, organisasi itu komunikasi itu sangat penting dilakukan. Makanya karyawan-karyawan, misalkan di perusahaan saya bekerja, karyawan-karyawannya pasti pertama di training tentang melakukan komunikasi yang baik dulu. Karena memang dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar lapisan karyawan atau antar karyawan itu sendiri, entah dari sama tingkatan atau tingkatan ke yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jabatannya, nah itu dibahas komunikasinya, cara berkomunikasinya dibahas. Nah, setelah bisa melakukan komunikasi dengan baik, nah prinsip-prinsip total kualitas manajemen yang lain pun akan terlaksana dengan baik juga. Nah, untuk selanjutnya, poin dari video ini yaitu apa sih keuntungan dari total kualitas manajemen. Nah, banyak sekali keuntungan dari total kualitas manajemen ini atau perusahaan yang sudah melakukan total quality management. Keuntungannya ada seperti untuk mengurangi defect pada produk, untuk mengurangi cost pada produk, artinya untuk penjualannya bisa naik kalau cost pada produknya atau pada saat produksinya turun tapi kualitasnya sama. Dengan melakukan continuous improvement tadi, kita bisa
mereduce cost produksi. Nah, selanjutnya yaitu produktivitas improvement. Produktivitas improvement merupakan salah satu keuntungan dari TPM karena dengan terus melakukan continuous improvement, maka produktivitas perusahaan akan bisa terjaga atau bisa performanya lagi meningkat lagi. Nah, selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Tentu kepuasan pelanggan itu yang paling utama. Keuntungan total kualitas dari pelaksanaan total quality management ini pastinya ada kepuasan pelanggannya. Seperti tadi terkandung di dalam prinsip utamanya. 7 prinsip itu prinsip utamanya, yaitu fokus pelanggan atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir, keuntungan dari total quality management yang bisa saya sampaikan yaitu memperbaiki moral karyawan. Karena dengan adanya total quality management ini, karyawan banyak di training tentang hal-hal yang bisa membantu dia dalam bekerja, dalam melakukan continuous improvement terus-menerus. Dia di training apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan total quality management ini. Makanya karyawan pasti moralnya terbarukan karena mendapat ilmu-ilmu baru dan tata cara baru dia dalam melakukan pekerjaannya, dan untuk membantu perusahaan melaksanakan total quality management yang baik. Nah, untuk kelemahan TQM, ada enggak sih kelemahan TQM gitu, total quality management? Ya, tentunya ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan keuntungannya daripada kerugiannya atau kelemahannya. Kerugian dari total quality management itu sendiri sebenarnya hampir tidak ada. Cuma hanya saja ada kerugian pada jangka pendeknya, yaitu kan tadi sudah disebutkan karyawan tuh di training sampai bisa gitu, sampai mampu untuk melaksanakan total quality management sebuah perusahaan, membantu perusahaan dalam melakukan TQM dengan baik. Itu karyawan di training dulu. Nah, di training itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi biaya tersebut, makanya disebut short term nih atau jangka pendek, biaya tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan. Akan tetapi ini juga dimasukkan ke dalam kerugian dari total quality management atau kelemahan dari total quality management. Secara garis besar, total quality management ini sangat baik diaplikasikan pada sebuah perusahaan tentunya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya review dari video soal tugas besar 2. Kurang dan lebihnya saya memaparkan mohon dimaklum Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.